Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Sapana, NIM 0515 84524 dari UPBJJ Palembang. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek unit 1 studi kelayakan agribisnis mengenai tanaman cabai merah. Selamat pagi Mbak Nisa. Pagi. Bisa diceritakan bagaimana potensi pasar cabai merah yang Mbak kelola selama ini? Potensi pasarnya besar sekali. Cabai merah termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Jadi peminatnya hampir tidak pernah turun karena harga memang produktif. Tapi secara umum peminatannya tetap stabil. Dalam seminggu kami bisa menjual sekitar 400-500 kg cabai merah. Jadi konsumen kami terdiri dari pedagang pasar tradisional, warung makan, dan pengepul di sekitar kecamatan. Kalau untuk pangsa pasarnya sendiri, berapa persen yang ingin Mbak capai? Kami menargetkan sekitar 15% pangsa pasar lokal di Kecamatan Sukamaju dalam 2 tahun ke depan. Jadi fokusnya di pasar tradisional dan domestik karena distribusinya lebih mudah dan risikonya kecil. Selain itu, masyarakat lokal lebih percaya dengan hasil panen dari petani sekitar. Strategi pemasaran apa yang digunakan untuk mencapai target tersebut? Strateginya dengan menjaga kualitas, kesegaran, dan ketersediaan cabai secara berkelanjutan. Tetapi kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa pengepul tetap dan mulai menggunakan media sosial seperti Instagram serta Facebook untuk promosi hasil panen. Kami juga memanfaatkan momen harga tinggi dengan pengaturan waktu tanam yang tepat. Di mana lokasi usaha cabai merah dan seberapa besar skalanya, Mbak? Lokasinya di Desa Tanjung Pulung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. Lahan yang kami kelola sekitar 1,5 hektar dengan rata-rata hasil panen 8-10 ton per musim tanam. Usaha ini kami jalankan bersama 4 pekerja tetap dan beberapa pekerja musiman saat masa panen. Bagaimana proses produksi cabai merah dari awal sampai akhir? Prosesnya dimulai dari penyamaan benih unggul, lalu bibit yang berumur sekitar 25 hari dipindahkan ke lahan tanam. Setelah itu dilakukan pemupukan organik dan anorganik. Penyiramannya pun rutin, serta pengendalian hama secara terpadu. Cabai dipanen setelah berumur sekitar 90-100 hari. Setelah panen, kami sortir, kemas, dan kirim ke pasar. Teknologi produksi apa yang digunakan? Kami menggunakan teknologi semi modern. Sebagai proses masih manual, tapi kami sudah memakai pompa air otomatis, sprayer dan elektrik, dan mulsa plastik hitam. Bisa dijelaskan bagaimana pola pengolahan usaha cabai merah ini, Mbak? Saya sendiri berperan sebagai pemilik lahan cabai tersebut. Ada 1 orang mandor lapangan yang mengatur kegiatan harian dan 3 pekerja tetap di bagian perawatan tanaman. Kami juga bekerja sama dengan petani sekitar untuk menjaga pasokan jika peminatan meningkat. Pengawasan dilakukan langsung setiap hari dan laporan hasil kerja kami evaluasi mingguan. Kalau struktur organisasinya seperti apa? Struktur organisasinya sederhana, seperti pemiliknya saya sendiri, mandor lapangannya Pak Melvi, bagian produksi 3 orang pekerja, bagian pemasarannya 1 orang. Kami juga melibatkan anggota keluarga dan hal administrasi dan pencatatan keuangan. Apakah usaha ini sudah memiliki legalitas resmi, Mbak? Iya, kami sudah memiliki surat izin usaha mikro kecil dari kecamatan dan surat keterangan usaha dari desa. Selain itu, kami juga mengikuti program pendampingan dari Dinas Pertanian. Produk kami aman dan tidak menggunakan pestisida berlebihan dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Bentuk badan hukum usahanya seperti apa? Untuk saat ini, usaha ini masih berbentuk usaha perorangan. Tapi ke depan kami berencana mendirikan koperasi tani cabai merah agar lebih mudah dalam hal pembiayaan dan pemasaran hasil panen. Apa dampak sosial dan ekonomi dari usaha cabai merah ini bagi masyarakat sekitar? Dampaknya cukup besar, tetapi usaha ini menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa. Kami juga bekerja sama dengan warung makan lokal, sehingga uang berputar di desa. Selain itu, usaha ini ikut meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak di retribusi hasil pertanian. Dari sisi budaya, kami tetap menjaga semangat gotong royong di petani. Lalu bagaimana dampak lingkungan dari kegiatan budidaya cabai merah ini? Dampak positifnya, kami memanfaatkan limbah tanaman untuk pupuk kompos dan menjaga kebersihan lahan agar tidak ada sisa pestisida. Kami juga menanam tanaman pelindung di sekitar kebun untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk potensi dampak negatifnya, seperti penggunaan pestisida, kami sudah menguranginya dengan metode pengendalian hama terpadu atau PHT, dan hanya menggunakan pestisida alami bila memungkinkan. Terima kasih banyak Mbak Nisa atas waktunya dan penjelasan yang sangat lengkap. Sama-sama, semoga wawancara ini bisa membantu tugas kuliahmu dan bermanfaat bagi mahasiswa.